Oke, baik. Selamat pagi untuk semuanya. Eh, untuk mata kuliah kali ini, kita akan membahas mengenai pengendalian ekspresi gen di eukariot. Dan ini merupakan materi lanjutan dari materi yang membahas tentang ekspresi gen di eukariot di hewan dan yeast. Dan sekarang kita akan membahas mengenai ekspresi gen eukariot di tumbuhan. Oke, jadi jika kita bicara mengenai regulasi atau pengendalian ekspresi gen ini, kita harus bertanya misalnya apa yang menyebabkan gen itu bisa diekspresikan dan apa juga yang menyebabkan gen itu misalnya tidak diekspresikan, faktor-faktor apa gitu dan komponen-komponen apa yang terlibat. Nah, kemudian di kariot kan kita juga apalagi organisme multiseluler itu kan ekspresi gen juga itu ternyata tidak serentak di semua jaringan atau semua sel tuh ekspresi gen misalnya diekspresikan gen itu. Misalnya gen A hanya diekspresikan di jaringan tertentu, gen B di jaringan yang lain. Nah, jadi di mana gen itu diekspresikan baik di dalam sel ya maupun di dalam lingkup jaringan itu. Nah, kemudian juga waktunya, jadi timing kapan itu gen on diekspresikan dan kapan gen itu off atau tidak diekspresikan. Itu juga termasuk komponen regulasi. Jadi apa yang menyebabkan on and off, kemudian di mana diekspresikan, kemudian kapan diekspresikannya, kemudian nah ini juga berapa banyak produk dari gennya itu yang diekspresikan. Misalnya gen gen tertentu, misalnya gen A kan, apakah dia di upregulasi, artinya diekspresikan dalam jumlah banyak, atau misalnya di dalam regulasi, dalam artian jumlah produk dari gen itu menurun, RNA-nya menurun, misalnya proteinnya juga menurun, atau sama sekali off. Ya, jadi itu aspek-aspek yang secara garis besar akan mendasari dari bagaimana kita mempelajari pengendalian gen di eukariot. Nah, jadi untuk organisme multiseluler eh, ada beberapa konsep penting. Yang pertama adalah bahwa meskipun kita lihat beberapa organisme multiseluler ya seperti manusia misalnya atau tumbuhan, hewan, bahwa banyak sekali jenis-jenis sel berbeda, misalnya sel darah, sel kulit, gitu. Nah, semuanya itu sebenarnya mengandung DNA yang sama. Nah, dulu orang mengira mengapa bisa misalnya sel kulit dan sel darah kan jauh berbeda sama sekali. Apakah DNA-nya sama? Nah, itu bahwa meskipun sel itu terdiferensiasi atau terspesialisasi menjadi jaringan-jaringan berbeda, DNA-nya tetap sama. Nah, mengapa bisa berbeda-beda bentuknya dan fungsinya? Sel darah fungsinya lain, bentuknya lain dengan sel kulit. Nah, itu ada regulasi juga di dalam hal perkembangan sel itu menjadi jaringan itu. Nah, kemudian konsep yang kedua adalah eh, bahwa seperti tadi disebutkan, beberapa jenis sel dan jaringan itu eh, mengekspresikan RNA dan protein yang berbeda. Jadi dalam artian meskipun genomnya sama, DNA-nya sama, tapi gen-gen yang diekspresikan itu berbeda. Misalnya sel kulit yang diekspresikan protein dan RNA itu bisa berbeda gitu. Kebutuhannya dengan misalnya sel darah. Kemudian, nah untuk eukariot, misalnya ini sinyal dari luar itu bisa menyebabkan perubahan ekspresi dari gen. Jadi misalnya stres terhadap suhu, misalnya atau stres terhadap salinitas atau patogen, nah itu bisa merupakan sinyal untuk mengubah ekspresi gen.
Jadi lingkungan sebagai respon terhadap lingkungan itu ekspresi gen itu bisa berubah gitu. Nah, kemudian konsep yang keempat adalah bahwa ekspresi gen di eukariot itu dikendalikan di berbanyak tahap gitu. Dan tiap tahapnya itu melibatkan regulasi atau pengendalian yang berbeda. Jadi dari DNA kemudian ke RNA ke protein itu di eukariot lebih kompleks. Nah, dari setiap tahap-tahapnya itu ada regulasinya gitu. Misalnya kalau prokariot kan lebih pengendalian gen atau regulasi gennya itu lebih di tahap transkripsi misalnya. Nah, jika eukariot itu lebih kompleks seperti yang akan kita lihat nanti. Nah, ini ya konsep dasarnya bahwa semua sel atau semua jaringan di organisme multiseluler mengandung DNA yang sama meskipun berbeda-beda selnya jaringannya. Misalnya jadi kita bisa lihat misalnya nih ini wortel dipotong di bagian mana saja ya. Potongannya itu ditumbuhkan di media tumbuh untuk jaringan, kultur jaringan. Nah, setelah tumbuh mereka serupa semuanya gitu. Satu sel ya. Satu sel tunggal, semuanya serupa. Kemudian mereka membentuk sel-sel itu membelah, kemudian membentuk clump, organize seperti ini, kemudian menjadi embrio, jadi tanaman muda. Nah, kembali lagi ya ujungnya menjadi wortel lagi gitu. Jadi di sini siklus hidup di sini terjadi diferensiasi dan segala macam itu berarti dari single cell, artinya DNA yang sama karena satu sel. Dari satu sel ini ternyata bisa kembali menjadi ini akarnya kan, wortel akarnya ada batang, ada daun dan segala macam gitu. Nah, kemudian sel-sel yang berbeda bisa mensintesis atau mengekspresikan RNA dan protein yang berbeda-beda. Jadi misalnya ini ada suatu hasil ini ya di penelitian. Jadi ini kan mungkin di materi sebelumnya sudah dipelajari mengenai electrophoresis 2D ya, 2 dimensi. Jadi electrophoresis 2D ini melihat istilahnya protein. Jadi secara singkat itu dari hasilnya itu ya titik-titik ini menunjukkan protein ya apa yang diberi angka ini. Misalnya nih di bagian pucuk ini proteinnya patternnya itu polanya seperti ini ya, kemudian di bunga patternnya lain lagi polanya, jauh berbeda dengan ini ya. Kemudian ini bunga juga ada yang bunga terbuka dengan bunga yang tertutup, itu berbeda padahal masih satu bunga. Jadi artinya pembukaan dan penutupan bunga juga mengekspresikan gen yang berbeda-beda. Ini berbeda jauh sekali gitu. Misalnya masih bunga yang sama ketika tertutup dan ketika terbuka, atau ketika ini tertutup ya, ini terbuka gitu. Kemudian di daun lain lagi gitu. Jadi setiap jaringan, setiap bagian dari organisme multiseluler itu ekspresi gennya bisa berbeda-beda. Gen yang diekspresikan berbeda-beda gitu. Ya. Nah, ini contoh di buckwheat ya. Hasil penelitian di buckwheat. Jadi ini merupakan protein, komposisi proteinnya. Nah, kemudian seperti yang diungkapkan di awal, pengaruh lingkungan, sinyal dari lingkungan, dari luar itu juga bisa mengubah ekspresi gen. Jadi jaringan yang sama, misalnya daun dari gandum, ketika diberi stres garam dengan NaCl 1%, kita lihat ekspresi gennya ya, ini protein juga 2D gel. Ya, sama tuh electrophoresis 2D. Nah, kita lihat komposisi seperti ini ya. Tapi ketika diberi NaCl lebih tinggi, 1,5% dinaikkan, kita lihat komposisi proteinnya berubah. Jadi ini merupakan perubahan ekspresi
dan merupakan perubahan ekspresi ini merupakan respon dari perubahan lingkungan, ya. Jadi dalam hal ini lingkungannya adalah konsentrasi garam. Nah, kemudian ekspresi gen dari di eukariot itu bekerja di banyak level, banyak tingkat ya. Jadi jika lihat misalnya dari mulai DNA sampai RNA nih. Dari DNA untuk ditranskrip menjadi RNA itu ada juga kontrol di sini pengendaliannya disebut transcriptional control. Jadi transkripsi dari DNA ke RNA itu ada pengendaliannya. Nah, di prokariot juga seperti ini sama ya. Nah, namun di eukariot misalnya dari RNA ini yang dihasilkan menjadi mRNA, messenger RNA yang matang itu ada processing juga. Itu misalnya penambahan di ujung 5 cap dan 3 aksen tail ya. Kalau prokariot kan tidak, tapi ini ada semacam proses di sini. Jadi dari RNA itu RNA yang langsung ditranskrip dari DNA menjadi messenger RNA itu ada processing tool. Nah, ini terjadi di dalam inti sel. Nah, kemudian kan mRNA ini keluar dari inti sel ke sitosol. Ya. Nah, untuk keluar ini juga ada pengendalian juga untuk transportnya bagaimana dari sini ke sini. Kemudian dilokalisasikan atau dilokalisasikan di mana di selnya itu gitu. Jadi untuk keluar dari nukleus ke sitosol itu juga ada mekanisme pengendaliannya dan juga lokasinya dia di mana ada juga yang mengontrol. Nah, mRNA ada di sitosol. Nah, ini nasibnya ini tergantung gitu. Misalnya, jika memang produknya itu diinginkan, nah ini dia ditranslasi menjadi protein. Tapi di antara mRNA ke protein, translasi protein ini tentunya ada kontrol juga pengendalian di proses translasi ini. Ya, di proses translasi ini ada pengendalian. Nah, setelah jadi protein pun itu ada pengendalian juga protein itu bisa aktif atau inaktif. Ya, jadi ini post translasi namanya di sini. Pengendalian post translasi. Nah, mRNA jika tidak diperlukan, misal tidak perlu ditranslasikan, ya dia ada namanya juga sebagian RNA itu bisa didegradasi. Jadi ketika mRNA sudah di sitosol, ya itu tidak serta merta ditranslasi, tapi dia bisa juga didegradasi. Gitu. Itu bisa saja terjadi atas respon terhadap lingkungan, misalnya ada faktor suhu yang berubah atau kadar garam tadi yang berubah, gitu. Di mana misalnya sel itu memutuskan bahwa misalnya ini protein ini tidak perlu dibuat, tapi mungkin membuat protein lain. Nah, mRNA yang sudah ada ini itu tidak dilanjutkan ke dalam translasi, gitu. Tergantung kebutuhan selnya ya, gitu. Jadi jika dilihat ini cukup kompleks, tapi tahap ini itu ditranskripsi. Setelah transkripsi ada RNA processing, kemudian RNA transport, ya. Kemudian jika ingin jadi protein itu ada pengendalian di tahap translasi dan post translasi. Jika mRNA itu tidak diperlukan, itu jadi protein misalnya baik sementara ataupun selamanya, ya ada juga dia didegradasi gitu. Oke. Okay. Nah, kembali ini untuk mengingat kembali saja ya. Jadi bahwa misalnya perbedaan mekanisme ekspresi gen di prokariot dan eukariot. Jadi mungkin perbedaannya misalnya ada 4 di sini ya. Misalnya untuk prokariot kan untuk sintesis RNA itu hanya satu RNA polimerase. Sementara untuk eukariot itu ada 3, ya, seperti di sini ya. RNA polimerase 1 untuk sintesis ribosomal RNA misalnya. Ribosomal RNA. Kemudian RNA pol 2 mensintesis messenger RNA. RNA polimerase 3 mensintesis transfer RNA dan small nuclear RNA.
dan juga small cellular RNA. Jadi ada 3 RNA polimerase untuk di eukariot. Nah, kemudian mRNA di prokariot kan sederhana, jadi translasinya. Jadi dia ditranslasikan ketika transkripsi masih berlangsung, juga bisa ditranslasikan. Jadi ketika transkripsi artinya dari DNA ke RNA, segera ketika RNA sedang dibuat itu disintesis, langsung ditranslasikan gitu. Tidak menunggu lagi langsung. Nah, kalau di eukariot itu mRNA itu yang dihasilkan diproses dulu, kemudian ditransport tadi ya ke sitosol, sitoplasma, kemudian di sanalah di sitoplasma itu ditranslasikan. Jadi di eukariot itu translasi lokasinya berbeda dengan transkripsi. Transkripsi di nukleus, translasi di sitosol. Nah, jadi kemudian ketika mRNA ini terbuat, dia ditambahkan caps di ujung 5 dan tail di ujung ekor di ujung 3 ya. Kemudian ada juga bagian dari internal portion dari transkrip itu yang dibuang. Ada bagian yang dibuang. Nah, kemudian ini gen di prokariot itu kan contiguous, artinya segmen contiguous itu adalah berkelanjutan gitu. Dan kolinear dengan mRNA yang ditranslasikan di protein. Jadi itu kan simple ya, ada operon gitu kan. Operon itu nanti di belakang itu ya ini disebut polisistronic ya. Jadi polisistronic jadi operon langsung dari promotor misalnya langsung gen 1, gen 2, gen 3, gen 4 dan seterusnya. Tanpa ada istilahnya jeda di situ. Jadi ketika seperti digambar di sini nanti ya. Jadi kalau prokariot itu kan gen 1, gen 2 itu dalam satu operon, satu promotor, nanti di belakang promotor ada gen 1, gen 2 dan seterusnya langsung. Sementara kalau di sini bisa berbeda, sering split, kan ada exon, ada intron, gitu ya kalau di eukaryote gen itu. Jadi misalnya promotor nih, setelah promotor itu ada tidak serta merta itu akan ditranskripsikan gitu. Ada juga yang disebut intron. Jadi intron itu tidak ditranskripsikan. Jadi apa ya? Ada gap. Gapnya itu diisi intron gitu. Kemudian monosistronik ya. Jadi nah ini misalnya kalau eukariot kan monosistronik. Jadi artinya dari satu mRNA menjadi satu protein begini gitu. Tidak ada jeda di mRNA-nya. Kalau ini artinya tapi ini hanya satu gen itu hanya bisa satu gen itu bisa hanya jadi satu protein. Tapi kalau ini ketika transkripsi itu karena dia polisistronic operon ya, jadi mRNA itu langsung panjang gitu, dan isinya ini bisa gen 1, gen 2, gen 3. Baru disinilah dari sini baru misalnya ini kan gen 1 jadi protein 1, gen 2 jadi protein 2, gen 3 jadi protein 3. Itu perbedaannya ya. Kalau prokariot mRNA-nya mengandung beberapa gen sekaligus kemudian ditranslasi. Kalau ini hanya ya satu gen menjadi satu protein. Ya. Oke, nah ini tahap-tahapan detail dari regulasinya ya. Jadi misalnya pengendalian di tahap transkripsi itu kan apakah gen itu ditranscribe jadi menjadi RNA atau tidak ya di sini. Nah, ini terjadinya di di nukleus, inti sel, mitokondria dan kloroplas. Nah, setelah lewat nih dari transkripsi ini, kemudian ada lagi pengendalian post transkripsi. Nah, ini pematangan RNA yang tadi penambahan 5 cap, 3 cap dan pembuangan sebagian kecil fragmen mRNA itu gitu. Ini untuk membantu stabilitas ya. Stabilitas dari mRNA karena ini akan dikeluarkan diekspor dari
inti sel ke sitosol. Itu kan perjalanannya mungkin lumayan itu kan. Selama di situ bisa saja dia misalnya terkena RNase atau apa yang bisa mendegradasi. Sehingga penambahan cap tadi misalnya itu menambah stabilitas itu selama transport. Nah, setelah di sitosol, kemudian ditranslasikan. Proses translasi ini juga ada pengendaliannya, bagaimana gitu. Jadi inisiasi, ketika inisiasi translasi, kemudian, nah, jadi si mRNA ini nempel ke initiation factor, nah, disebutnya ya, initiation factor. Kemudian terjadi pemanjangan, dan ketika selesai translasi, sampai selesai translasi ya, tuh, ini tahap-tahap yang, jadi bayangkan ini seperti multiple checkpoint. Gitu. Ada checkpoint di sini, misalnya dicek, dikendalikan bagaimana gitu prosesnya. Nah, yang terakhir post translasi. Yang post translasi ini banyak sekali sebenarnya mekanismenya ya, karena protein banyak sekali dimodifikasi. Jadi intinya post translasi itu ketika protein itu sudah polipeptida itu sudah dibuat, itu banyak sekali modifikasi-modifikasi. Misalnya ada yang di cleave cleave, artinya dicacah lagi, ya. Itu bisa dengan dan tanpa ubiquitinasi. Ya, jadi sebagian protein itu misalnya nih protein ternyata tidak diperlukan, ya, itu bisa didegradasi atau protein ini perlu dimodifikasi lagi misalnya. Nah, misalnya modifikasi itu asilasi, ada juga metilasi, prenilasi, karboksilasi, glikosilasi, fosforilasi itu misalnya ya, dan lain-lain. Banyak sekali ini. Misalnya fosforisasi misalnya itu proses penting untuk protein yang berupa enzim, misalnya untuk mengaktifkan atau sinyal dan segala macam itu. Kadang protein itu perlu diberi fosfor di situ sehingga bisa berfungsi dalam signaling ya. Nah, jika dilihat di gambar sini ya, misalnya sinyal dari luar nih. Nah, dari faktor luar misalnya bisa saja suhu misalnya atau pH atau kadar garam ya. Nah, kemudian sinyal ini kemudian ditangkap ya. Nah, tahap pertama itu ini kan kalau di eukariot kan berupa kromatin kan, kromosom itu kromatin. Jadi kompleks gitu kan. Tidak seperti prokariot. Karena ada histon dan segala macam. Kromosomnya itu di apa ya, di pack sedemikian rupa, di packing sedemikian rupa sehingga membentuk kromatin. Nah, tentunya ini tidak semudah apa ya, prokariot, bakteri misalnya. Nah, ini mungkin Anda harus membayangkan biologi molekuler itu bahwa kromosom prokariot itu kan bisa diibaratkan sirkuler gitu ya. Jadi lebih simpel. Jika yang eukariot itu kan kromosomnya besar. Nah, itu kemudian dililit-lilit dengan misalnya di situ ada histon segala macam. Jadi untuk mengekspresikan misalnya menjadi dari DNA ke RNA itu ada prosesnya, misalnya karena dia itu eh, bentuk kromatin, dia tuh misalnya harus dibuka dulu gitu ya, dirilekskan, kemudian sehingga enzim misalnya RNA polimerase bisa nempel begitu ya. Itu secara fisiknya seperti itu. Jadi unpack DNA-nya, di-unpack, dirilekskan ya. Ini disebutnya chromatin modification, modifikasi kromatin. Nah, ketika sudah di-unpack, dia relax, nah sehingga enzim RNA polimerase bisa nempel. Jadi gennya itu sudah tersedia untuk transkripsi. Nah, kemudian terjadilah transkripsi ya. Transkripsi. Nah, dari transkripsi ini kemudian jika dilihat di sini misalnya kan masih ada intron, exon gitu ya, kemudian di RNA-nya diprocessing. Nah, jadi mRNA mature yang matang ya, tambahkan cap, kemudian tail. Nah, setelah itu keluar dari inti sel, dia di sitoplasma. Nah, kemudian terjadilah translasi. Nah, mRNA-nya kemana setelah translasinya? Dia didegradasi karena tidak diperlukan lagi kan. Jadi dan ini
Uh, jadi mRNA itu dibuat, kemudian setelah ditranslasi dia dibuang lagi. Kalau tidak dia terus-terusan diekspres, ditranslasi ya. Nah kemudian terbentuklah polipeptida. Nah setelah polipeptida terbentuk, ini kan